Shalom saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Worship from Heart. Hari ini dengan hati kita mau menyembah Tuhan. Karena kita tahu saat yang terindah ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Saat terindah ketika kita menyembah Tuhan. Dan di situ ada berkat yang melimpah-limpah bagi setiap kita. Mari sembah Dia. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Oh haleluya, di hadirat-Mu, katakan berkat melimpah, berkat melimpah ada padamu. Amin. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu ada berkat melimpah. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu ada ketenangan dan kedamaian. Haleluya. Oh, kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, ingin berjumpa dengan-Mu ya Allah. Worship you Lord,
kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Oh, inaralama, naralama, inaralama. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tidak pernah kami ditinggalkan sendirian. Oh, kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kau ukir kami di telapak tangan-Mu. Kami ada di pikiran-Mu, di perhatian-Mu ya Bapa. Kami tidak pernah luput dari perhatian, dari kasih-Mu yang begitu luar biasa menghujani hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Perenungan kita hari ini dari kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ketiga yang menulis demikian. Saudara-saudaraku, sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah dan berkata kepadanya, silakan duduk, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang miskin kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Saudara, orang yang mengaku beriman kepada Tuhan, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, iman itu harus diamalkan. Iman itu harus dibuktikan, dipraktekkan.
Iman bukan cuma slogan. Iman bukan cuma sekedar perkataan semboyan. Tapi iman itu harus diamalkan, iman itu harus dipraktekkan. Dan salah satu cara kita mempraktekkan iman kita ditulis dalam kitab Yakobus adalah dengan tidak memandang muka. Artinya kita tidak boleh membeda-bedakan orang berdasarkan sukunya, rasnya, kastanya, agamanya, nggak boleh. Semua orang sama di mata Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi Anda, semuanya sama. Kita tidak boleh memperlakukan orang ini lebih daripada orang itu. Nggak boleh. Kita tidak boleh memandang muka. Kalau orang kaya kita hormati, orang miskin kita lecehkan, kita bully, kita underestimate. Nggak boleh. Orang yang mengaku beriman kepada Tuhan, dia tidak memandang muka. Saudara sekalian, jangan pilih kasih. Karena Tuhan tidak pernah memandang muka. Bahkan dalam kitab Matius dikatakan Tuhan memberkati anak-anaknya, tapi juga Tuhan memberkati yang bukan anak-anaknya. Tuhan memberkati orang yang percaya kepada Tuhan, dan Tuhan juga memberkati orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bapa itu adil. Makanya kita harus memperlakukan sesama kita itu dengan benar. Cara kita memperlakukan sesama kita akan menunjukkan kedewasaan rohani kita. Akan menunjukkan kedewasaan iman kita. Mentang-mentang orang miskin minta didoakan, kita menghindar, kita menjauh. Tapi kalau orang kaya kita sembah-sembah, saudara. Saya pernah dengar cerita ada seorang pendeta. Ketika satu hari dia selesai khotbah, ada seorang ibu dengan pakaian yang biasa, penampilan yang biasa, datang mengejar dia. Kemudian ibu itu berkata, Pak Pendeta, saya meminta didoakan. Begitu melihat penampilan ibu itu yang gak keren, pendetanya langsung bilang, sorry bu, saya sibuk, saya ada acara lagi, saya harus pergi dengan cepat. Tapi ibu itu memohon, tolong Pak Pendeta doakan saya sebentar aja. Mungkin pendeta ini karena sungkan, dia doakan asal sebentar saja. Selesai pendeta itu mendoakan ibu itu, dia mengeluarkan dari tasnya satu amplop yang tebal, saudara. Dan dia memberikannya kepada pendeta itu. Begitu pendeta itu menerima amplop yang sangat tebal itu, dia kaget. Dia gak kira. Ibu yang dianggap miskin, yang dianggap kere, gak punya apa-apa. Yang hanya dia doakan sebentar saja, itu memberkati dia dengan amplop yang sangat tebal. Begitu terima amplop tebal, langsung pendetanya bilang, ayo bu, apa yang perlu saya doakan? Saya bisa tunda acara saya mau doakan ibu dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan kita jadi orang seperti itu, saudara. Orang kaya, orang terhormat kita layani. Orang miskin kita abaikan, kita tolak, kita gak perhatikan. Justru Yesus katakan, ketika engkau melakukan sesuatu bagi saudaraku yang paling rendah, yang paling hina, engkau melakukannya buatku, kata Tuhan. So jemaat Tuhan, saudaraku yang terkasih, jangan memandang muka, jangan pilih kasih. Orang A kita hormati, orang B kita tidak hormati, orang A kita kasih VVIP, orang B kita kasih ya di belakang-belakang aja. Mulai hari ini kita mau bertobat. Seringkali kita salah dalam menilai orang. Jangan pikir orang yang penampilannya keren, orang yang penampilannya sukses sepertinya, belum tentu lebih baik dari orang yang kita anggap gak keren. Saudara sekalian, jangan tertipu dengan penampilan. Jangan tertipu dengan apa yang engkau lihat. Kita belajar memperlakukan orang dengan cara yang sama. Saya satu hari pelayanan di sebuah gereja. Satu hal yang saya salut dari gembala ini, saudara. Gembala ini orang sukses, orang kaya, sangat diberkati Tuhan. Tapi dia punya hati yang mencintai jiwa-jiwa. Dia gak peduli orang kaya, orang miskin, semuanya dia sambut.
Semuanya dia doakan, semuanya dia perhatikan. Suatu hari waktu saya pelayanan di sana, ada beberapa orang mbok-mbok miskin datang kepada dia minta didoakan. Dia memeluk mbok-mbok itu. Dia mengasihi mereka. Dia doakan dengan sepenuh hatinya. Hati saya tersentuh banget, saudara. Pantas dia sangat diberkati. Pantas gerejanya bertumbuh dengan luar biasa. Dia gak pernah memandang muka orang. Kaya, miskin, terhormat atau tidak. Kita perlu bertobat. Kita perlu berubah hari ini. Mari kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau seringkali kami membeda-bedakan orang. Ampuni kami kalau kami seringkali memandang muka Tuhan. Kami sering melihat kasta. Kami sering melihat suku. Status sosial seseorang ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami suka pilih kasih dalam memperlakukan seseorang. Sebagai orang percaya, kalau kami mengaku kami beriman, kami harus amalkan iman kami. Kami harus praktikkan iman kami ya Bapa. Tolong setiap kami, mampukan setiap kami untuk mengasihi orang-orang yang terluka, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tertolak, orang-orang yang dicampakkan. Mampukan kami untuk mengasihi orang-orang yang di bawah level kami. Mengasihi orang-orang yang statusnya tidak sama dengan kami ya Bapa. Kami mau belajar mengasihi orang-orang yang paling hina sekalipun. Karena kami sedang melakukannya buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jangan kami terjebak dengan penilaian kami yang salah. Berkati setiap kami Tuhan, tolong setiap kami supaya kami dewasa dalam iman kami, supaya kami bertumbuh dalam kerohanian kami ya Bapa. Kami mau memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, sama seperti Yesus juga mengasihi orang dengan cara yang sama. Terima kasih Bapa, kami mau menerima. Kami mau belajar Tuhan mengasihi orang-orang yang mungkin kami anggap terbelakang, tertolak, status yang di bawah kami. Ajar kami Bapa, ajar kami Tuhan, ubah hati kami, ubah pikiran kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dalam bisnis mereka Tuhan tolong. Kami tahu tidak mudah hari-hari ini. Tapi setiap bisnis anak-anak-Mu Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan tolong. Ada berkat Tuhan yang spesial, ada favor Tuhan, anugerah Tuhan yang besar. Biar bisnis kami boleh melejit dan terjadi terobosan-terobosan yang luar biasa ya Bapa. Berikan kami hikmat untuk mengembangkan bisnis kami. Berikan kami urapan ya Bapa. Urapan dari Allah yang Maha Tinggi. Untuk kami boleh menemukan cara-cara strategi yang baru. Untuk kami boleh berkembang dalam bisnis kami. Berkati Tuhan setiap anak-anak pengusaha-pengusaha-Mu Tuhan. Kau urapi mereka dengan urapan yang luar biasa. Dengan hikmat yang dahsyat dan hebat. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bekerja Tuhan di kantor. Berkati setiap mereka yang berstatus karyawan Tuhan, berkati. Berikan kami hikmat untuk kami bisa bekerja dengan baik, dengan maksimal. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami bekerja seperti untuk Tuhan. Bukan cuma sekedar dapat makan, dapat gaji. Tapi kami bekerja, kami melayani Tuhan dalam pekerjaan kami. Tuhan, promosikan anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Promosikan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, proyek-proyek yang dipercayakan kepada kami, Tuhan tolong supaya berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Biarlah Tuhan buka pintu-pintu bagi setiap anak-anak-Mu. Supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik, yang cocok dengan talenta karunia mereka ya Bapa. Tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan yang jobless, yang tambah pekerjaan. Tolong Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang sedang terdampak masalah ekonomi, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Ada cara Tuhan untuk memberkati kami. Ada jalan Tuhan untuk memberkati kami ya Bapa. Tolonglah Tuhan. Tolonglah Yesus, haleluya. Oh haleluya. Oh
Begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, bagaikan, katakan haleluya, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Diberkati semua saudara. Haleluya. Amin.